umum itu kalau di Indonesia untuk isu kesetaraan gender, inklusi dan non-diskriminasi di dunia kerja ini masih sangat menantang. Sehari-harinya kita tuh masih sering menemukan berbagai kasus diskriminasi, kekerasan, pelecehan seksual, pengembangan karir dan kesempatan kerja yang tidak merata. Kami melihat bahwa pekerja ini punya peran yang penting gitu, dan mereka ini adalah aktor yang strategis untuk meningkatkan awareness atau pemahaman rekan kerjanya terkait isu-isu ini. Workers Campaign ini adalah salah satu dari berbagai pendekatan yang dilakukan oleh ILO untuk mempromosikan kesetaraan gender, inklusi, dan non-diskriminasi di dunia kerja. Jadi para pekerja ini mengkampanyekan isu-isu tentang kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan inklusi di tempat kerja melalui sosial media mereka masing-masing. Mereka menyebarkan itu bisa melalui Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan berbagai aplikasi lainnya. Sebenarnya upaya meningkatkan kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi ini adalah upaya yang mestinya dilakukan secara komprehensif dan juga dilakukan oleh berbagai pihak secara terus-menerus. Ini bisa dimulai dari peningkatan pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga itu kan mayoritas perempuan. Kalau PRK ini kan belum diakui sebagai pekerja, jadi tidak memiliki hak-hak sebagai pekerja layaknya pekerjaan misalnya di buruh pabrik, terkait hak misalnya hak libur mingguan, kemudian juga gaji yang sangat kecil dengan beban kerja yang sangat besar. Isu terbesar yang dihadapi oleh kawan-kawan jurnalis perempuan adalah banyak kawan-kawan jurnalis perempuan itu ditempatkan di pos-pos yang dianggap itu posnya perempuan, yaitu pos kesehatan dan juga pos pendidikan. Padahal banyak juga kawan-kawan jurnalis perempuan yang mereka menyukai pos seperti politik dan juga bencana alam, tapi tidak diberikan kesempatan. Nah, isu yang kedua di komunitas perempuan adalah ternyata masih banyak stigma-stigma yang menghakimi kawan-kawan perempuan. Dan juga tidak sedikit di komunitas kami kawan-kawan perempuan mendapatkan pelecehan dan juga kekerasan seksual. Hanya saja mereka tidak berani bercerita dan mengungkapkannya kepada masyarakat banyak. Isu yang kami bawakan itu tidak semua itu menerima. Padahal mereka itu juga mengalami seperti beban ganda, diskriminasi, hal itu. Nah, ketika kami mencoba memahamkan, mereka mengatakan bahwa ini tuh terjadi tuh hal yang lumrah dan ini tuh sudah wajar lah kalau terjadi, karena kita itu kan ya kerja di negara orang, kita tuh kan nggak berpendidikan, seperti itu. Tantangan kita itu bagaimana menentukan atau mencari materi dan kemudian mengemas materi itu menjadi sesuatu yang menarik, kemudian bisa diposting di media. Kita bekerja sama untuk saling membantu satu sama lain, seperti itu. Mulai tumbuh kesadaran di antara pengurus, kemudian anggota dan juga pekerja migran di luar negeri itu terkait kesetaraan gender ini ternyata penting sekali, mengingat juga mereka ini sekarang ketika kami organisir, kemudian kami beri informasi terkait kesetaraan gender, mereka semakin berupaya untuk memperjuangkan hak-haknya, kemudian juga mereka semakin solid untuk menuntut hak yang sama antara perempuan dan juga laki-laki. Pada saat kampanye kepada sesama profesi jurnalis perempuan, banyak yang tidak menyadari bahwa dia menjadi korban pelecehan. Contohnya adalah mereka nggak menyadari saat digandeng atau disentuh tubuhnya atau mendapatkan candaan-candaan yang seksis. Mereka nggak menyadari bahwa itu adalah bagian dari pelecehan. Terus yang kedua adalah yang membuat saya, ini pengalaman yang buat saya pengalaman yang dapat banget feel-nya adalah pada saat mengadakan sebuah kelas
Ada seorang kawan baik yang kami berkomunikasi selama ini hanya via media sosial. Dia datang dan di forum itu dia berani bercerita bahwa dia adalah korban kekerasan seksual, dan ia menyimpan kasus itu peristiwa itu selama berpuluh-puluh tahun gitu ya, hampir 20 tahun lebih dia menyimpan peristiwa tersebut. Dan di forum itu dia bercerita secara terbata-bata dan dia mengatakan bahwa saya bercerita hari ini untuk memberikan support system kepada sesama perempuan yang ada di sini, karena saya meyakini bahwa banyak perempuan-perempuan yang mendapatkan pelecehan dan tidak berani bercerita. Tim kampanye ini semakin solid, kemudian semakin bertambah dan terus mencari ide-ide untuk bagaimana membuat materi poster menjadi menarik seperti itu, dan banyak orang yang kemudian tertarik dengan postingan-postingan kemudian mendukung perjuangan-perjuangan yang kami lakukan. Agar isu ini tuh kawan-kawan di daerah juga tetap komitmen melakukan kampanye dan harus konsisten juga memperjuangkan isu ini, karena isu ini itu sangat krusial sekali. Kampanye isu ini tidak berhenti hari ini, tidak hanya berhenti kepada saya, akan terus dilanjutkan berhari-hari yang akan datang, bertahun-tahun yang akan datang, karena isu ini adalah tentang isu kemanusiaan. Saya ingin memiliki sebuah rumah aman di mana kawan-kawan perempuan dan kawan-kawan minoritas bisa datang, bisa bercerita tanpa harus takut dihakimi. Terus harapan selanjutnya adalah saya berharap kawan-kawan perempuan semuanya bisa bahagia. Baik dia yang berlipstik merah, berlipstik coklat, mereka yang menikah, tidak menikah, mereka yang berjilbab atau tidak berjilbab, mereka yang menyusui atau tidak menyusui. Saya pikir mereka harus bahagia dan layak dihargai.